Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang materialitas dan resiko audit. Pertama-tama, perkenankan saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu ada Mega Sari Amrohi, yang kedua ada Kansa Amelinda Fauzia, yang ketiga ada Nur Anika Intan, yang keempat ada Sinta Cahyani Putri, yang kelima ada Happy Valentina, yang keenam ada Marita Anggraini, yang ketujuh adalah Nurul Husnul Khotimah, yang kedelapan adalah Ayu Kurnia Alpan, yang kesembilan adalah Syifaul Kolbi, yang ke-10 ada Evan Arfianto. Pengertian materialitas. Materialitas mendasari penerapan standar auditing, terutama yang berkaitan dengan penerapan standar pekerjaan lapang dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Materialitas dan resiko sangat fundamental bagi perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit. Resiko audit dan materialitas bersama dengan hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur. Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal baik secara individu atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Auditor mengikuti 5 langkah yang saling terkait erat dalam menerapkan materialitas. Financial Accounting Standard Board atau FASB mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghapusan atau salah saji informasi keuangan yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengandalkan pada informasi tersebut akan berubah dan terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Definisi di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berhubungan dengan suatu usaha atau perusahaan klien dan informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengendalikan pada laporan keuangan yang telah diaudit. Karena tanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material, auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material menyampaikan hal itu pada klien sehingga bisa dilakukan tindakan pengkoreksian.
Pentingnya konsep materialitas dalam audit atas laporan keuangan. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat karena auditor yang bersangkutan tidak memeriksa setiap transaksi yang terjadi dalam tahun yang diaudit dan tidak dapat menentukan apakah semua transaksi yang terjadi telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi secara semestinya ke dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance sebagai berikut. Yang pertama, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah tercatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi. Yang kedua, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi dalam hal terdapat perkecualian bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan. Dengan demikian, ada dua konsep yang mendasari keyakinan yang diberikan oleh auditor, yaitu konsep materialitas yang menunjukkan seberapa besar salah sajinya dan konsep risiko audit yang menunjukkan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Menetapkan pertimbangan awal materialitas. Auditor harus memutuskan jumlah salah saji gabungan dalam laporan keuangan yang akan mereka anggap material pada awal audit ketika sedang mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Keputusan tersebut disebut sebagai pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Karena meskipun merupakan pendapat profesional, hal itu mungkin saja berubah selama penugasan. Pertimbangan ini harus didokumentasikan dalam file audit. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Selama pelaksanaan audit, auditor seringkali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Beberapa faktor akan mempengaruhi pertimbangan pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Yang kedua, salah saji material bagi suatu perusahaan belum tentu material juga bagi perusahaan lain. Yang ketiga, dasar yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Yang keempat, karena materialitas bersifat relatif, diperlukan dasar untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak seringkali menjadi dasar utama untuk menentukan berapa jumlah material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama, tingkat laporan keuangan. Karena pendapatan auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun. Karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti-bukti audit dalam pelaksanaan audit. Pada saat merencanakan audit,
auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan yang terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Jadi, auditor harus mempertimbangkan dengan baik penaksiran materialitas pada tahap perencanaan audit. Baik, yang kedua adalah materialitas pada tingkat saldo akun terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan saldo akun material, karena saldo akun material adalah besarnya saldo akun yang tercatat, sedangkan konsep materialitas berkaitan dengan jumlah salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi keuangan. Saldo suatu akun yang tercatat umumnya mencerminkan batas atas lebih saji dalam akun tersebut. Dalam mempertimbangkan materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas tersebut dengan materialitas laporan keuangan. Pertimbangan ini mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang kemungkinan tidak material secara individual. Namun, jika digabungkan dengan salah saji dalam saldo akun yang lain, dapat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Yang terakhir, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan diklasifikasikan. Penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba rugi. Namun, karena hampir semua salah saji laporan laba rugi mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit banyak auditor melakukan alokasi atas dasar akun neraca. Konsep materialitas pada dua tingkat. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat berikut. 1. Tingkat laporan keuangan pada pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan. 2. Tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan seluruh atas kewajiban laporan keuangan. 1. Materialitas pada tingkat laporan keuangan. Materialitas laporan keuangan atau financial statement materiality adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam membuat suatu pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas, auditor mula-mula menentukan tingkat agregat atau keseluruhan materialitas untuk setiap laporan. 2. Materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun atau account balance materiality adalah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah satu material salah saji hingga tingkat tersebut dikenal sebagai salah saji yang dapat ditolerir. Dalam membuat pertimbangan mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun dan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini harus mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material secara individual, tetapi apabila diagregasi dengan salah saji pada saldo akun lainnya, mungkin akan material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.
Resiko audit. Resiko adalah segala hal yang akan terjadi di masa depan yang berkemungkinan akan mengganggu jalannya kegiatan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Dalam audit, resiko audit dapat diartikan sebagai resiko yang dihadapi auditor yang berkemungkinan menghambat atau menghalangi auditor untuk mencapai tujuan audit, yaitu memberikan opini yang benar sesuai dengan kondisi real entitas yang diperiksa. Auditor menerima beberapa tingkat resiko atau ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi audit. Misalnya, auditor mengakui ketidakpastian yang melekat tentang ketetapan bukti, ketidakpastian tentang keefektifan pengendalian internal klien, serta ketidakpastian apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar ketika audit selesai dilaksanakan. Auditor yang efektif akan mengakui bahwa memang ada resiko dan akan menangani resiko dengan cara yang tepat. Sebagian besar resiko yang dihadapi auditor sulit diukur serta membutuhkan pertimbangan yang cermat sebelum auditor dapat merespon dengan tepat. Respon atas resiko dengan baik sangat menentukan dalam mencapai audit yang bermutu tinggi. Auditor merumuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dari verifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi. Tujuannya adalah untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun sedemikian rupa sehingga pada akhir proses audit, resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan akan berada pada tingkat yang rendah. Risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Kenyataan bahwa auditor tidak dapat memberikan jaminan tentang ketepatan informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan mengharuskan auditor mempertimbangkan baik materialitas maupun risiko audit. Tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya, atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit, seperti materialitas, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, risiko audit keseluruhan atau overall audit risk. Pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menentukan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya resiko yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Padahal kenyataannya, laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual, risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya atau frekuensi transaksi perubahan. Model resiko audit. Yang pertama yaitu resiko penemuan yang direncanakan atau plan detection risk, yaitu bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi kalau salah saji semacam itu timbul. Yang kedua, resiko bawaan atau inherent risk, yaitu penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Ketiga, resiko pengendalian atau control risk, yaitu ukuran penetapan auditor akan kemungkinan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tak terdeteksi atau tercegah oleh SPI klien. Yang keempat, resiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, yaitu ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa LK salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapat WTP telah diberikan, bersifat subjektif.
faktor-faktor yang mempengaruhi resiko usaha sehingga akan mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, kemungkinan akan adanya kesulitan keuangan klien yang timbul setelah laporan audit diterbitkan. Dalam hal ini, auditor akan diminta untuk mempertahankan kualitas audit yang dilaksanakannya, bahkan kemungkinan akan dituntut di pengadilan. Jika auditor merasa ada kemungkinan kegagalan finansial atau kerugian besar dan peningkatan risiko usaha, sebaiknya auditor menurunkan AAR. Kedua, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Jika integritas dipertanyakan, maka AAR akan rendah. Jika integritas rendah, sering timbul konflik dengan pedagang saham, konsumen, dan aparat negara, sehingga akan mempengaruhi anggapan pemakai atas kualitas audit dan dapat menyebabkan tuntutan. Prosedur penilaian resiko. Ada 3 prosedur penilaian resiko yang terdiri atas: A. Prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. B. Pengamatan dan inspeksi. C. Prosedur analitikal. Ketiga prosedur penilaian risiko ini dilakukan selama berlangsungnya audit. Dalam banyak situasi, hasil dari prosedur akan membawa pada prosedur lain. Wawancara ini atau prosedur inquiry diikuti dengan prosedur inspeksi atas kontrak penjualan dan dilanjutkan dengan analisis analytical prosedur mengenai dampaknya terhadap margin penjualan. Atau temuan dari pelaksanaan analytical prosedur atas angka-angka dalam draft laporan laba rugi mungkin memicu pertanyaan bagi manajemen. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dan membawa auditor ke prosedur inspeksi atas dokumen tertentu atau prosedur pengamatan atas kegiatan tertentu. Kesimpulan, materialitas dibagi menjadi 2 golongan, yaitu materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. Sedangkan resiko audit juga digolongkan menjadi 2, yakni resiko audit keseluruhan dan resiko audit individual. Dalam hal ini, resiko audit terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, resiko bawaan, yakni kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian item yang terkait. Yang kedua, resiko pengendalian, yakni resiko terjadi salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur pengendalian entitas. Yang ketiga, risiko deteksi adalah risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Adanya hubungan antar tingkat materialitas, risiko audit, dan bukti audit. Auditor dapat memilih strategi audit awal dalam perencanaan audit atas asersi individual atau kelompok asersi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan biaya manfaat, auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atas semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep resiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan, materialitas pada tingkat laporan keuangan dan materialitas pada tingkat saldo akun. Resiko audit juga digolongkan menjadi 2, resiko audit keseluruhan dan resiko audit individual. Sekian presentasi kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.